Hai investor, kali ini kita akan ngebahas mengenai Bank Bumi Arta atau BNBA ya. Sekalian kita juga mau compare nih, kira-kira BNBA ini kalau dibandingkan dengan bank digital lain kayak BPKP, BACA, ataupun BANK, posisi dia di mana ya? Bank Bumi Arta ini merupakan bank buku 2, kalau sekarang dia masuknya adalah ke KBMI 1. Nah, Bank Bumi Arta ini didirikan di tahun 67, dan dia berhasil melewati krisis moneter tahun 98 tanpa bantuan BLBI. Dan BNBA ini resmi IPO di tahun 2006. Kemudian secara CAR, BNBA ini sampai dengan 2020, CAR-nya adalah sebesar 25,8%. Pemegang saham dari BNBA ini adalah seperti ini. Jadi 45,45% sahamnya dimiliki oleh PT Surya Husada, kemudian 27% dimiliki oleh Dana Graha Agung, kemudian PT Budiman memiliki 18% dan publik di sini memilikinya kecil sekali, yaitu hanya 9,1%. Total aset yang dimiliki oleh BNBA sampai dengan 2020 adalah 7,6 triliun, kemudian kreditnya 4,5 triliun, DPK atau dana pihak ketiganya 5,9 triliun, ekuitasnya 1,5 triliun, dan labanya di tahun 2020 itu turun drastis ya. Jadi kalau kita lihat nih pertumbuhan labanya sempat naik dari 2016 ke 2017 sampai dengan 2018, kemudian 2019 dia sudah turun. Dan 2020 terlebih lagi karena adanya pandemik ya, dia turunnya signifikan. Kalau kita lihat dari market cap-nya, jika dibandingkan dengan bank lain, maka posisinya adalah seperti ini. Market cap dari BNBA ini saat ini di posisi 3,4 triliun. Jadi kalau dibandingkan dengan BPKP yang 17 triliun, kemudian Baca 3,6 triliun, dan BANK 48,4 triliun. Jadi dia merupakan market cap yang paling rendah nih. Kemudian kalau dari sisi asetnya, ternyata dia juga asetnya paling rendah dibandingkan 3 bank ini. Dan saat ini dengan perubahan POJK yang baru nih, maka BNBA ini masuknya ke KBMI 1. Kemudian dari sisi modal inti, itu BNBA ini modal intinya adalah 1,5 triliun, hampir sama dengan modal inti yang dimiliki oleh BACA, dan di atas modal inti yang dimiliki oleh Bank Aladin. BNBA ini fokus membiayai UMKM. 73,1% pembiayaan yang diberikan adalah untuk modal kerja, dan dari kredit yang diberikan 48,8% itu didominasi untuk sektor perdagangan. Kalau kita lihat dana pihak ketiga itu relatif tumbuh stabil dan pertumbuhannya juga tidak terlalu tinggi ya, karena dari 2019 ke 2020 itu pertumbuhannya hanya sekitar 5,28%. Dan ini adalah perbandingan dari loan to deposit ratio untuk BNBA dibandingkan dengan bank-bank lain. Jadi kalau BNBA itu secara rata-rata loan to deposit ratio-nya adalah di kisaran 80%, dan di tahun 2020 itu loan to deposit ratio-nya 77%. Kalau kita bandingkan dengan yang lain, BNBA ini di atasnya Baca ya, tapi dia masih posisinya masih di bawah BBKP maupun Bank Aladin. Kemudian kalau kita lihat nih dengan dia mencairkan kredit ke sektor UMKM yang konon katanya sangat riskan ya terhadap gagal bayar ya, itu kita lihat NPL BNBA ini di posisi 1,8%, itu secara rata-rata, dan di tahun 2020 besarnya di 2,6%. Jadi dari sisi NPL dia bagus. Kemudian dari sisi dana pihak ketiga, kalau dilihat di sini dana pihak ketiga itu paling besarnya adalah dari deposito. Kita tahu ya kalau deposito itu bunganya selalu mahal. Jadi dana pihak ketiga yang dimiliki ini selalu mahal. Sehingga cost of credit-nya juga mahal ya. Dan dari sisi operasional, jadi perbandingan antara biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional, BNBA ini posisinya adalah secara rata-rata 86% dan di tahun 2020 92%. Jadi kalau dibandingkan dia hampir setara dengan BACA, dan dia masih lebih efisien kalau kita bandingkan dengan BBKP maupun Bank Aladin. Dan dari segi net interest margin, kalau kita lihat nih BBKP itu net interest marginnya sangat minim ya, BACA juga kecil. Nah kalau BANK itu memang dia cukup tinggi ya. Jadi kalau BNBA itu posisi net interest marginnya relatif rata-rata ya, yaitu di kisaran 4,4% di rata-rata, kemudian tahun 2020 besarnya adalah 4,2%.
Dan kalau dari sisi return on asset BNBA ini kecil. Jadi return on assetnya itu hanya rata-rata sekitar 1,3% dan di tahun 2020 return on assetnya 0,7%. Turun drastis ya, hampir setengahnya karena memang 2020 kan ada pandemik ya. Dan kalau kita lihat sih baik BPKP maupun BACA memang trennya menurun. Jadi hanya Bank Aladin nih yang naik di tahun 2020. Kemudian dari sisi return on equity itu BNBA besarnya adalah 5,2% secara rata-rata dan di tahun 2020 return on equity-nya hanya 2,4%. Jadi untuk sebuah bisnis kecil sekali ya return on equity-nya ini kalau kita lihat. Tapi kalau dibandingkan dengan bank-bank mini lainnya ya memang di kisaran itu. Bank Bumi Arta ini berencana untuk melakukan transformasi perbankan digital, yaitu di tahun 2020 ini mereka akan membuat individual internet banking, kemudian ada virtual account, dan mereka akan menjalin kemitraan dengan Tokopedia. Jadi mereka sudah memulai ini dan akan terus ya mendevelop kemitraan dengan Tokopedia, baik untuk pembelian digital, terutama dari aplikasi BBA. Kemudian selain itu juga mereka sebutkan bahwa strategi highlight-nya bahwa dengan bekerja sama dengan Tokopedia, ini mereka berhasil menaikkan jumlah billernya secara drastis ya kalau dilihat. Dan mereka juga berencana untuk bermitra dengan lebih banyak pemain pasar digital untuk mendapatkan akses ke peluang pasar baru serta kemampuan digital. Nah, dari sisi transformasi perbankan digital, BNBA ini sudah memulai melakukan percontohan, baik itu untuk aplikasi program interface, kemudian dari host-to-host supply chain financing, dan mereka juga sedang mendevelop virtual account serta mobile banking-nya. Bank ini memiliki total ada 55 cabang ya. Satu kantor cabang di Makassar, kemudian paling banyak adalah di Jawa dan Bali, ada 47 kantor cabang. Di Sumatera itu ada 7 kantor cabang. Jadi totalnya ada 55 kantor cabang di tahun 2020 ini. Emiten ini sudah membukukan kenaikan harga saham yang fantastis. Jadi kalau dilihat di sini, secara year to date BNBA ini naiknya sudah 314%. Dan dalam satu bulan kenaikannya 9,4%. Jadi kalau dibandingkan dengan emiten lain sejenis, BNBA ini kenaikan dari awal tahun itu hanya bisa dikalahkan oleh Bank Aladin. Tapi kalau di bulan ini BNBA memang kenaikannya belum terlalu besar, yaitu 9,4% ya. Karena sempat minus di bulan sebelumnya. Kemudian dari sisi PBV, BNBA ini PBV-nya adalah di 2,4 ya PBV-nya. Kalau dilihat di sini hampir setara dengan PBV BPKP dan BACA, tapi tetap dalam kategori mahal. Tapi yang termahal itu diduduki oleh Bank Aladin, yaitu 42,2. Dan kalau dari sisi pernya, seperti kita duga ya, kalau bank-bank digital, bank-bank mini yang akan beralih ke bank digital ini memang sebagian besar memang masih keuntungannya masih minim ya kalau dilihat, sehingga pernya itu tinggi sekali dan kalau dilihat malah ada yang pernya negatif. BNBA ini pernya adalah 57,9. Jadi kalau secara overall sih dari sisi PBV sama per sudah pasti mahal sekali. Jadi memang kalau dilihat di sini lebih ke pendekatannya lebih ke pendekatan height-nya ya. Nah, Bank Bumi Arta ini pada tanggal 19 Agustus resmi meluncurkan surat ke OJK bahwa mereka akan membagikan dividen. Jadi dari total laba sebesar 35 miliar yang diperoleh di tahun 2020, mereka rencananya akan menebar dividen sebesar 9,2 M atau setara dengan Rp4 per saham. Itu rencananya untuk pemegang saham yang terdata sampai dengan 27 Agustus 2021. Kemudian sebesar 2,5 M itu mereka akan pakai sebagai cadangan dan sebesar 23,3 M mereka akan pakai sebagai laba ditahan. Jadi nanti jadwal pembayaran dividennya itu akan diberikan seperti ini nih. Kum dividen di pasar tunainya tanggal 27 Agustus, kemudian pembayaran dividen tunainya adalah di 17 September 2021. Nah, yang menjadi katalis kenapa harga dari saham BNBA ini naik tinggi adalah karena mereka memberikan statement bahwa manajemen BNBA akan segera mengumumkan informasi resmi berkaitan dengan divestasi perusahaan dalam rangka konsolidasi perbankan. Jadi kita tahu bahwa bank-bank mini ini sekarang lagi kejar-kejaran sama waktu untuk mereka bisa mencukupi kebutuhan modal minimalnya dan mereka akan menggandeng investor tertentu dan mereka akan infokan dalam waktu dekat ini.
So, yang menjadi katalis dari emiten ini adalah rencana mereka untuk bertransformasi menjadi bank digital dan mereka juga akan segera mengumumkan investor baru yang akan mereka gandeng. Selain itu juga mereka akan menebar dividen meskipun nilainya kecil ya. Tapi kalau dari sisi pertumbuhan dari harga saham dari awal tahun sampai dengan sekarang, kenaikan harga sahamnya sudah fantastis. Jadi sangat rentan terhadap koreksi. Apalagi beberapa hari ini naiknya juga sudah sangat tinggi ya gitu. Tapi kembali lagi bahwa emiten ini adalah emiten digital. Segala sesuatu yang digital maupun teknologi itu sekarang dianggap sebagai emiten yang prospektif new economy dan kita nggak tahu batas atas harganya tuh sampai di mana gitu. Tapi otomatis di sisi lain ya seperti mata uang ya, ada sisi kenaikan potensi yang luar biasa tapi juga sisi resiko yang juga cukup kita harus pertimbangkan baik-baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa memberikan insight dan informasi tentang emiten yang sekarang lagi hype. Terima kasih.